Selamat pagi, senang sekali kita masih bisa ada di dalam program Sarapan Sorgawi. Saya percaya semua sudah siapkan piring hatinya dengan penuh sukacita, bukan dengan rasa bosan, karena kita tahu kita selalu diberikan sarapan yang segar, bukan yang basi. Mari kita mengucap syukur dulu, kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam Kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, untuk hidup yang begitu baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa kasih Tuhan tidak cukup dinyatakan hanya lewat makanan yang lezat, tidak cukup hanya dengan lewat kemewahan, tetapi kasih Tuhan melebihi semua itu. Oleh sebab itu kami tidak peduli meskipun kami makan sederhana, meskipun kami tidak tinggal di dalam rumah yang mewah, kami mungkin hidup di dalam begitu sederhana, tetapi kami merasa kaya, kami merasa bahagia karena ada kasih Kristus yang luar biasa. Kami mau mendengarkan, kami mau menikmati sarapan sorgawi. Mari berbicaralah ya Bapa, kami sudah siapkan piring hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita masih tetap ada di dalam tema yang sama, di dalam minggu ini, mujizat dalam hidupku. Siapkan Alkitabnya, kita buka kembali Matius pasal 8. Sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, kita akan naikkan dulu satu pujian. Kasih Allah. Lagu-lagu yang lama ya, tapi enak sekali. Semua ikut naikkan pujian ini ya. Yuk. Gerakan tubuhmu dengan penuh semangat. Melingkupi saya. Amin. Hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Amin. Menghibur aku, menggirangkanku. Ada kasih Kristus. Bukan harta yang membuat kita gembira, tapi kasih Kristus. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kita mau baca Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ke-10. Ya, sudah bukakan dari tadi ya. Oke, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kota Kapernaum sampai saat ini masih ada, ya. Bekas rumah Petrus masih ada, ya, masih ada. Di atasnya jadi bekas rumahnya
itu masih ada petak-petaknya begitu ya, di atasnya dibangun gereja. Oke, kita lanjut ya. Datanglah seorang perwira, tentara maksudnya ya, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit lumpuh, di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Jadi ada seorang tentara ya yang datang kepada Yesus meminta pertolongan, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Dia meminta pertolongan untuk siapa? Untuk hambanya, karyawannya, ya mungkin membantunya di rumah. Karenanya sakit lumpuh dan menderita. Jadi saya mau lihat bagaimana perwira ini sangat mengasihi hambanya ini. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Anak-anak yang Tuhan sayang, saudara-saudariku, seluruh keluarga dimanapun yang sedang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Ya, hari kedua di minggu ini kita mau belajar bagaimana sih agar kita boleh hidup di dalam mujizatnya. Kalau kemarin kita belajar dari seorang yang sakit kusta, sakit yang merupakan kutukan dosa di masa itu. Hari ini kita belajar dari seorang perwira yang begitu mengasihi hambanya untuk memohon kesembuhan karena hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Kita sudah membaca akhir dari kisah ini. Ini bukan merupakan dongeng, tetapi catatan sejarah secara rohani. Ada sejarah Indonesia, ya, sejarah nasional, ada sejarah internasional, lalu ini ada secara rohani, ya, terbukti. Jadi Alkitab juga merupakan buku sejarah yang mencatat kitab-kitab sejarah, dan saya mau katakan masih sangat terbukti di saat ini. Masih ada bukti-buktinya begitu, ya. Nah, kemudian kita tahu akhir daripada kisah ini adalah mujizat. Bagaimana terjadi kesembuhan, ya. Kita mau baca ayat yang ke-13. Kita lompat ke ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi ketika waktunya dicocokkan, ternyata benar. Ya, waktu Yesus berkata sembuh, di rumah pejabat itu, di rumah tentara itu, hambanya itu sudah sembuh. Bagaimana sih supaya mujizat bisa terjadi? Yang pertama, kita melihat bahwa perwira ini hatinya penuh dengan belas kasihan, mengasihi. Seringkali kita cuek kepada penderitaan orang lain. Seringkali kita masa bodoh kepada penderitaan orang lain. Bahkan kadang-kadang kita menghakimi orang lain. Ketika dia menderita, kita mulai berkata-kata yang buruk. Ketika seseorang mengalami masalah, mengalami sakit. Tetapi perwira ini justru datang mencari Yesus. Dan biasanya pada masa itu perwira
itu merupakan bangsa Roma. Ya, karena pada masa Yesus di dunia, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Roma. Nah, jadi orang asing, bukan orang Israel, datang mencari Yesus. Karena apa? Dia mengasihi hambanya. Dia sangat mengasihi, dia katakan sangat menderita. Artinya dia penuh kasih. Ya, kalau saya bilang, aduh tolong deh, itu dia kesian sekali, sakit sekali. Nah, artinya hati saya pasti ada penuh dengan belas kasih. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yesus katakan, baik, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuhan, aku tidak layak. Bayangkan, seorang tentara, kalau dikatakan perwira, berarti dia bukan tentara biasa. Dia punya kedudukan, tetapi dia katakan di depan Tuhan, aku tidak layak. Artinya dengan penuh kerendahan hati, dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Aku tidak layak. Dan dia datang ke situ, dia membutuhkan Yesus. Bukan Yesus yang membutuhkan dia, dia membutuhkan Yesus. Sebab itu dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dia dengan penuh kerendahan hati, dia katakan secara tidak langsung, dia katakan, siapa saya ini Tuhan? Enggak pantas Tuhan datang ke rumah saya, karena saya ini orang yang hina. Dia katakan saja sesuatu. Apa yang dimaksud dengan katakan saja? Artinya dia sangat percaya perkataan Yesus adalah firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan. Siswa-siswi SKBB yang Tuhan sayang, saudara-saudariku, para keluarga lain yang ikut mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman yang kita dengar setiap pagi, siapapun yang menyampaikannya. Firman yang kita dengar di dalam ibadah, firman yang kita dengar dalam program-program yang lain, asalkan berdasarkan kitab suci yang benar, Alkitab yang benar, bukan kitab-kitab lain yang menyesatkan, maka itu merupakan perkataan yang hidup, karena perkataan daripada Yesus Kristus Tuhan, perkataan dari Allah yang diwahyukan kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Itu adalah perkataan yang hidup, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pemulihan. Kita sangat memerlukan firman Tuhan. Perwira ini tahu, dia perlu sekali akan perkataan firman itu. Dia perlu sekali, karena firman itu adalah Yesus sendiri. Oleh sebab itulah dia mengalami mujizat. Mungkin dia tidak sakit, tetapi apa yang terjadi di dalam hambanya itu sama juga terjadi dalam hidup dia sendiri. Anak-anakku, kita mau belajar memiliki hati yang memerlukan, yang haus, yang lapar akan firman Tuhan, akan perkataannya. Karena perkataan Yesus Tuhan adalah perkataan yang hidup, bukan yang dikatakan dengan sembarangan, bukan kata-kata yang hanya sekedar diucapkan. Firman Tuhan mengandung kuasa, firman Tuhan mengandung pemulihan, firman Tuhan mengandung kekuatan, firman Tuhan mengandung kekudusan. Mari cari Yesus dengan kerendahan hati. Hidup penuh dengan kasih kepada sesamamu. Biarkan hatimu penuh dengan belas kasihan. Biarkan engkau datang kepada Dia, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi belajar terbeban bagi kesulitan orang lain. Dan jangan pernah ragu akan firman-Nya. Firman-Nya pasti menyembuhkanmu. Firman-Nya pasti memulihkanmu. Tuhan Yesus begitu baik. Saat ini
Ada beberapa yang sedang bergumul, berdoa untuk seseorang di dalam hidupnya. Mungkin anggota keluarga, mungkin family, mungkin teman, mungkin orang-orang lain di dalam pekerjaan atau tetangga. Dan Tuhan katakan, doamu Tuhan dengar. Tuhan memperdulikanmu. Tuhan menjawab. Mujizat akan terjadi. Jangan pernah goyah. Mari kita mau naikkan satu pujian. Ku percaya mujizat. Lagu baru mungkin banyak yang belum bisa, saya juga tidak hafal, tapi pujian yang sangat indah. Mari kita belajar, kita mengikuti sambil berdoa. Katakan, Tuhan, aku juga percaya kepada firman-Mu. Amin. Mujizat masih ada. Sungguh ajaib. Amin. Amin. Ngabakung di padang yang gersang. Tuhan tidak pernah biarkan. Amin. Aku percaya mujizat. Aku percaya mujizat. Firman-Nya membawa kesembuhan, firman-Nya pasti melakukan mujizat. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah keraskan hatimu. Belajar untuk hidup penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Belajar untuk berdoa bagi orang lain. Belajar untuk memperdulikan orang lain. Mujizat pasti terjadi untuk orang yang engkau kasihi, yang kau doakan, dan juga terjadi dalam hidupmu. Abah mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Isi penuh hati kami dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Dan mampukan hati ini percaya akan firman-Mu dan tidak menjadi bimbang. Biarkanlah hati kami, hidup kami selalu lapar dan haus akan firman-Mu. Kami perlu perkataan, sebab perkataan-Mu pasti akan menyembuhkan. Perkataan-Mu pasti akan memulihkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi banyak anak-anak siswa-siswi SKBB khususnya, bahkan setiap anak yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari, setiap orang tua, setiap saudara-saudari. Tuhan, mereka sedang menanti-nantikan mujizat. Pagi ini Tuhan mengajar kami kembali. Biarlah kami memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Biarlah kami memiliki hati yang mencari-Mu, bukan hanya untuk kepentingan diri kami, tetapi kami juga membawa doa kami, ratap tangis kami bagi orang lain. Dan kami mau menanti-nantikan firman. Berbicaralah ya Bapa. Kuatkan mereka yang saat ini sedang meratap bagi orang lain. Kuatkan Yesus Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah melakukan mujizat. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kebaikan, terjadi hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh-Mu, Tuhan kerjakan semua untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya banyak mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu besok pagi.